Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Marilah sebelum kita mengakhiri aktivitas kita di hari ini, kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Amsal 22. Amsal 22 ayat pertama hingga 16. Amsal 22 hingga ayat pertama hingga 16, demikian di firman Tuhan. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri menjauhi orang itu? Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Mata Tuhan menjaga pengetahuan, tapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Mulut perempuan jalang adalah lubang yang dalam. Orang yang dimurkai Tuhan akan terperosok ke dalamnya. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri saja. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Amsal adalah sebuah kitab yang berisi tentang kebijaksanaan, tentang bagaimana harusnya seorang memiliki hikmat di dalam kehidupannya. Dalam Amsal 22 yang menjadi bacaan perenungan kita dari ayat 1 sampai dengan 16, ini menjadi sebuah bacaan yang penuh dengan makna akan hikmat. Bacaan ini kalau kita lihat dibuka dengan seruan bahwa nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Sebuah ilmu kebijaksanaan yang menegaskan kepada kita bahwa nama baik, reputasi baik itu jauh lebih berharga daripada kekayaan apapun. Nama baik tidak bisa dibeli dengan apapun. Reputasi yang telah rusak tidak bisa diperbaiki dengan cara apapun. Ini menjadi sebuah hal yang mengingatkan kepada setiap para pembaca Amsal untuk benar-benar menjaga integritas dirinya. Integritas diri dan juga menjaga nama baik setiap mereka. Karena nama baik itu jauh lebih berharga daripada kekayaan apapun yang ada di dunia ini. Inilah yang menuntun bagian-bagian pengajaran Amsal selanjutnya. Salah satunya adalah tentang pendidikan kepada orang muda. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, ini menjadi pesan kepada setiap kita untuk mendidik generasi penerus kita di dalam sebuah kebijaksanaan. Bukan mendidik di dalam cara yang segala sesuatunya dipermudah, tetapi benar-benar mendidik mereka di dalam jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengajarkan apa yang Tuhan inginkan, mengajarkan bagaimana hidup, mendasarkan diri segala sesuatunya kepada kasih Tuhan saja, bukan pencapaian pribadi. Bagian ini juga kita bisa melihat bagaimana Amsal memberikan petunjuk kepada kita bahwa Tuhan menjaga pengetahuan dan kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya.
Melalui Amsal ini kita diingatkan Bapak Ibu untuk memiliki hikmat yang nyata di dalam kehidupan keseharian kita. Benar-benar mendasarkan diri kepada sebuah hikmat yang nyata. Benar-benar menjaga integritas diri, menjaga kebersihan diri, kesucian diri. Sebab diri kita itu bisa menjadi contoh bagi generasi muda kita selanjutnya. Pertanyaan untuk kita renungkan Bapak Ibu pada malam hari ini. Sudahkah kita mencontohkan sesuatu yang baik? Sudahkah kita memberikan contoh-contoh yang baik kepada generasi penerus kita atau bahkan lingkungan sekitar kita? Sudahkah kita benar-benar meminta hikmat daripada Tuhan untuk menjalani kehidupan keseharian kita? Dan sudahkah kita menjaga integritas diri kita, menjaga nama baik kita sebagai seorang Kristen, pengikut Tuhan, hamba Tuhan yang hidupnya hanya meneladani Tuhan saja dan bukan memenuhi tuntutan duniawi? Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah melalui Amsal ini kami diingatkan untuk memiliki hikmat yang berasal daripada-Mu saja. Menolong kami ya Bapak untuk benar-benar menyandarkan diri dan juga benar-benar mengarahkan diri agar kami boleh berhikmat di dalam Engkau dan menjadikan diri kami sebagai contoh nyata bagi generasi penerus kami, dan supaya kami juga mendidik mereka di dalam jalan yang Engkau kehendaki saja. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang kami dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah Minggu pada hari Minggu dilakukan 2 kali, pada pukul 7 pagi dan pukul 9 pagi. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah pada pukul 7 ataupun pukul 9, diharap untuk tidak datang terlambat. Ibadah kelas Immanuel juga atau SMP 1-2 dilakukan pada pukul 9 pagi di gedung yang baru di ruang kelas Immanuel. Ibadah sekolah minggu online dari kelas Daniel sampai dengan Musa dilakukan lewat YouTube YouTube Komisi Anak GKI Cicurug pada pukul 8 pagi, dan ibadah remaja kelas 3 SMP sampai 3 SMA dilaksanakan pada pukul 9 pagi di ruang remaja di gedung yang baru. Juga mengingatkan Bapak Ibu untuk persiapan persembahan syukur tahunan, maka boleh dipersiapkan dari sekarang, dan juga untuk pengumpulannya dapat dikumpulkan lewat rekening yang Bapak Ibu bisa lihat di dalam tayangan berikut ini, rekening yang tertera, rekening GKI Cicurug untuk mengumpulkan persembahan syukur tahunan berikut ini. Atau bagi Bapak Ibu yang ingin membawa secara tunai, dapat dikumpulkan dalam amplop tertutup dan diberikan tulisan persembahan syukur tahunan dan dikumpulkan pada ibadah umum tanggal 5 Juni baik pukul 7 maupun pukul 9. Dan juga bagi yang ingin mempersembahkan uang dalam bentuk hasil bumi dapat menghubungi masing-masing penatua pendamping wilayah di wilayah masing-masing untuk penjemputan persembahan. Juga mengingatkan bagi rekan-rekan guru sekolah minggu pada tanggal 26 Mei ada kebersamaan GSM. Dimohon agar semua guru-guru sekolah minggu boleh ikut, dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang tergerak untuk melayani di sekolah minggu baik sebagai pemimpin pujian maupun pengajar di kelas, dapat ikut di dalam acara kebersamaan ini pada pukul 9.30 26 Mei atau tepatnya setelah ibadah kenaikan. Ada games yang seru dan juga pastinya ada konsumsi yang dapat menyegarkan kita semua. Kiranya ini semua menjadi perhatian bagi kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus